Hey, aku Kelly. Aku hampir 16 tahun, tapi aku hanya bisa hidup tenang di 2 tahun pertama kehidupan kanak-kanakku. Hingga adik laki-lakiku, Ethan, datang dan mengacaukan segalanya. Aku selalu berharap anak manja itu tak pernah dilahirkan. Dan kalau kalian adalah saudara tertua sepertiku, maka kemungkinannya kalian akan merasakan hal sama denganku. Pertama-tama, kelahirannya berarti orang tuaku hampir tak memperhatikanku lagi. Ya, aku tahu aku berumur 2 tahun waktu itu, jadi aku tak benar-benar mengingat hal ini. Tapi seiring tahun berganti, kulihat bagaimana itu terjadi. Aku mendapat masalah karena hal-hal bodoh dikarenakan aku adalah anak tertua. Sementara Ethan lolos dari semuanya karena dia terlalu kecil untuk mengerti. Aku sangat benci adikku. Dan aku bisa menyebutkan banyak sekali alasan untuk itu. Kami selalu memperebutkan potongan pizza yang terakhir. Saat dia mendapatkannya, dia memakannya dengan mulut lebar di depanku dan ibu akan tersenyum dan berkata, anak laki-lakiku tumbuh besar. Tapi saat aku mendapatkannya, ibu akan merengut padaku dan berkata, Kelly, jangan tamak. Ethan menyelinap ke kamarku dan mengambil boneka plushie kelinci yang diberikan sahabatku padaku dan mengelem super telinganya jadi satu. Jadi, ku ambil mainan switchnya dan menyembunyikannya di rubana. Butuh waktu seminggu penuh untuknya temukan itu. Sebagai balasan, dia mengoleskan coklat di belakang celana panjangku. Aku baru sadar apa yang terjadi saat anak-anak lain mulai menertawai dan menunjuk ke arahku. Aku harus memakai sweater melingkari pinggang selama sisa hari itu, meskipun sangat dingin. Jadi, ku balas dengan mengoleskan tanaman jelatang yang menyengat di atas bantalnya. Keesokan paginya, wajahnya merah padam dan dia tak bisa berhenti merasakan gatal. Itu sangat lucu. Hari itu juga waktunya pemotretan. Sampai dia protes penata rias menghabiskan waktu lama sekali merias wajahnya untuk menutupi kemerahan itu. Dia terlihat sangat konyol. Kalian tahu, ayahku adalah seorang politisi. Jadi terkadang kami harus muncul di pemotretan di mana kami terlihat seperti keluarga yang harmonis dan penyayang. Andai saja aku bisa berpura-pura untuk kamera, tapi pada kenyataannya aku hanya ingin menendang bokong saudaraku. Kami tak cocok sama sekali, dia itu sangat nakal. Jadi kurasa saling mengerjai adalah strategi pertahanan kami. Maksudku, hey, kan tidak mudah untuk hidup bersama orang yang kau benci. Kejahilan kami begitu sering terjadi sampai orang tua kami membiarkan saja kami melakukannya. Bagaimanapun, ada satu hal yang sangat ditakuti Ethan. Itu dimulai saat dulu dia 8 tahun dan ayah sedang menonton The Walking Dead. Aku dan Ethan jalan masuk ke ruangan saat ada adegan jarak dekat di mana suatu zombie sedang makan dengan lahap. Menjadi cewek pemberani, kupikir itu menarik, lalu duduk dan menontonnya dengan ayah. Tapi adikku jadi pengecut. Dia menjerit lalu keluar ruangan, sembunyi di bawah tempat tidur orang tuaku, menangis terisak dan menolak untuk pindah 2 jam lamanya. Karena dia yakin setelah penampakan zombie itu, ia tahu dia pasti terpilih dan zombie akan mengejarnya. Kudapatkan kelemahannya. Jadi, tak lama setelah itu, saat dia menjatuhkan headphoneku yang baru ke dalam toilet yang membuatku harus memasukkan tanganku untuk mengambilnya, kuputuskan untuk balas dendam padanya. Dan beruntungnya, Halloween hampir tiba. Sempurna. Aku menonton beruntun tutorial-tutorial rias wajah di YouTube dan kupraktekkan ke teman-temanku. Kemudian saat Halloween, kuubah diriku jadi zombie yang sangat menyeramkan. Menyembunyikan kamera di kamarnya, sembunyi di lemarinya, dan membuat suara bergumam dan mengerang. Saat dia membuka pintu lemari, aku lompat ke arahnya dan menjatuhkannya ke lantai. Ya Tuhan, dia menjerit sangat keras dan sungguhan ngompol di celananya. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku masih menyimpannya di video untuk membuatnya tersiksa. Tapi jangan terbodohi karena adikku ini bukan anak kecil biasa. Belum lama ini, dia menjahiliku yang mana membuatku lebih marah daripada Misty di Pokemon. Jadi, aku punya gebetan cowok di sekolah. Dia itu sangat manis dan menawan. Dan dari lirikan lucu yang terus diberikannya padaku, aku 100% yakin dia juga suka padaku. Valentine sepertinya hari yang sempurna bagiku untuk mengungkapkan perasaanku kepadanya. Jadi aku begadang hingga tengah malam di malam sebelumnya membuat coklat untuknya. Kutinggalkan coklat yang telah terbungkus dengan kasih sayang dan kotaknya di dapur lalu pergi tidur. Hari berikutnya ku ambil kotak itu dan saat makan siang ku berikan itu ke gebetanku. Yang membuatku sangat kecewa saat membukanya, bukannya coklat berbentuk hati yang sudah berjam-jam ku buat, ada foto-foto masa kecilku yang memalukan. Termasuk sebuah foto saat aku masih 12 tahun dengan banyak sekali jerawat di wajahku. Ada juga aku saat balita tertidur dengan mulut terbuka dan liur menetes di daguku. Dan satu lagi saat aku bayi dengan semangkuk bubur di atas kepalaku. Kemudian gebetanku mengangkat sebuah catatan bertuliskan, coklat yang enak kak.
Anak nakal yang licik itu. Meskipun gebetanku terus mengatakan kalau aku terlihat imut di foto-foto itu dan dia menyukainya lebih dari coklat, aku masih ingin memberi anak nakal itu pukulan tepat di wajahnya yang menyebalkan. Ya Tuhan, aku mohon padamu, tolong ambil dia dariku. Aku akan jadi baik, akan kukerjakan PR-ku tepat waktu dan aku akan berhenti meminjam parfum mahal ibuku. Oke, jadi mungkin ini adalah keinginanku, tapi aku tak pernah menyangka kalau itu akan jadi nyata. Malam itu malam yang normal di meja makan. Ethan terpaku pada ponselnya dan ibu jadi sangat kesal dan membuatnya membereskan meja. Sementara dia melakukan itu, kulihat sebuah pesan muncul di ponselnya dari yang namanya Shopee. Mengatakan, oke, aku akan menemuimu di depan bioskop jam 8 malam. Aku menantikannya. Apa? Ethan ada kencan. Oh, adik kecilku yang manis, ini saatnya pembalasan karena mengacaukan coklat untuk gebetanku. Jadi aku diam-diam mengikuti Ethan ke bioskop. Karena bioskop itu cukup dekat dengan rumah kami berdua berjalan. Dia jalan pintas ke taman. Ya ampun, taman itu sangat seram di jam ini. Aku bersumpah pepohonan jadi terlihat seperti monster. Lalu aku melihat sesuatu yang menyala di dekat kakiku. Aku mengambilnya, itu adalah ponsel Ethan. Dasar idiot. Aku hendak berencana membuatnya berupaya keras untuk mendapatkannya kembali. Saat aku berjalan keluar taman, kulihat van berwarna hitam terparkir dekat situ. Tiba-tiba aku dengar sebuah teriakan dan kulihat dua pria besar berusaha menyeret Ethan menuju ke van hitam itu. Ethan menangis dan berontak dengan perlawanan sengit, tapi adikku yang 14 tahun, kurus dan lemah itu bukan tandingan bagi kedua pria itu. Apa? Beraninya mereka berusaha menculik adikku. Dia mungkin saja manusia paling menjengkelkan di planet ini, tapi dia adalah adikku yang menyebalkan. Tak mungkin aku membiarkan ini terjadi. Aku bergegas maju dan berteriak, Ethan, lakukan mode zombie. Kehadiranku mengejutkan dua penculik itu dan ini membuat mereka makin intens menyeretnya ke arah van. Saat tiba-tiba Ethan menggigit keras tangan laki-laki yang menutup mulutnya, persis seperti apa yang selalu dilakukan zombie. Bagus Dick, pria itu menangis dan mengibaskan tangannya. Pria lain itu menarik lengan Ethan tapi dia berhasil merangkak untuk berdiri. Saat pria itu berusaha mendorongnya masuk ke dalam van, Ethan mencuri kesempatan dan menendangnya tepat di tengah kaki pria itu. Ouch. Sementara ini terjadi, aku menelpon polisi dan menyuruh mereka cepat. Kemudian kulihat bajingan dengan tangan tergigit itu hendak mencengkeram Ethan lagi. Jadi aku berteriak keras, Ethan, lari! Dia berlari cepat keluar taman dan pria yang tergigit itu mengikutinya. Itu persis seperti pengejaran zombie sungguhan. Tiba-tiba aku merasakan ada lengan yang melingkar di pinggangku. Oh tidak, itu pria yang satunya. Dia mengatakan, kurasa sekarang kaulah yang harus pergi. Sebelum dia mengangkatku dan membawaku kembali ke van itu. Aku berteriak serta berusaha memukul dan menendang, tapi dia terlalu kuat. Dia melemparkanku masuk ke bagian belakang van, tapi sebelum dia bisa masuk, ku banting pintu van dengan cepat mengunci pintunya dari dalam untuk menahannya di luar. Untung bagiku, bukan dia, tapi pria yang mengejar Ethan lah yang membawa kuncinya. Aku takut sekali saat penculik itu terus meneriakiku dari luar, tapi aku bahkan lebih takut membayangkan Ethan bisa celaka di luar sana. Kemudian tiba-tiba terdengar suaranya, "Hei, hentikan!" Apa dia tertangkap? Kulihat keluar untuk menyaksikan sebaliknya. Dia lari ke arahku mengikuti dua petugas polisi. Mereka mengangkat senjata untuk mengendalikan pria yang berdiri di samping van. Ethan sudah aman dan kembali untukku. Aku membuka pintu dan melompat ke pelukannya. Oh, kita lewati saja bagian ini. Aku merinding tiap kali aku mengingat situasi cengeng itu. Aku dan Ethan mengikuti petugas polisi dan melihat penculik yang satunya terborgol ke sebuah pohon, melawan nyamuk dengan tangan yang lain di kegelapan. Polisi memberitahuku bahwa selama perjalanan menuju van, Ethan terus mengeluh betapa mereka begitu lambat dan tak profesional karena mereka seharusnya menyelamatkanku terlebih dahulu saja. Adik laki-lakiku ini dengan keras kepala mengatakan, aku bisa lari sendiri, tapi si pengecut ini tidak bisa. Idiot ini pastinya tak bisa bayangkan kalau dia punya kakak perempuan yang hebat sepertiku. Haha. Orang tua kami bergegas menuju kantor polisi dan ya, adegan menangis lagi. Ternyata saingan ayah telah menyewa pria itu untuk menculik Ethan sehingga mereka bisa memanfaatkannya untuk memeras ayah. Aku tak begitu paham keseluruhan situasinya. Mungkin setelah ini aku akan lebih banyak menonton film politik. Tapi sekarang, syukur pada Tuhan, kami selamat. Aku mungkin sudah berharap adikku hilang. Tapi saat aku benar-benar bisa saja kehilangan adikku, ya harus aku akui kalau itu sungguh membuatku cemas dan ternyata dia juga merasakan hal yang sama tentangku. Gila kan?
Tentu saja, kami masih saling menjahili satu sama lain. Kami tak akan jadi diri kami sendiri kalau tak begitu. Tapi kusadari sesuatu, dia mungkin saja anak manja paling menyebalkan. Tapi dia tetap saja keluargaku dan aku sangat menyayangi keluargaku. Namun, aku cukup yakin masih akan ada saat di mana aku benci adik kecilku yang menyebalkan ini. Seperti saat ini, sementara aku duduk di kamarku menceritakan pada kalian ceritaku, aku yakin aku bisa mendengarnya tertawa terkekeh di balik pintu. Apa taruhannya kalau aku buka pintunya dan akhirnya terguyur seember air dingin di kepalaku atau semacamnya. Semua ini mungkin dikarenakan aku telah memberitahu ibu bahwa dia punya pacar. Nasib buruk, Dik. Tak mungkin kau bisa mengungguli Ratu Jahil ini.